Hai Sobat MK, kembali lagi di channel Seputar MK. Ngobrolin tentang Ibu Kota Nusantara semakin menarik menjelang perayaan HUT Indonesia ya. Kali ini kita akan mengajak Sobat MK untuk cari tahu tentang teknologi konstruksi yang ada di IKN. Jadi Sobat MK, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mengadopsi beberapa teknologi konstruksi yang menarik. Beberapa di antaranya yaitu teknologi MOBOX atau Mobile Box, teknologi modular volumetric Mobile Box atau disingkat dengan MOBOX ini dikembangkan oleh PT Adikarya. MOBOX terdiri dari 3 tipe, 6x6, 3x6, dan 3x3. Dan menggunakan sistem desain dan konstruksi dengan unit modular presisi yang difabrikasi di luar lokasi proyek. Keunggulan MOBOX ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan mempercepat proses konstruksi di lapangan. MOBOX telah teruji sebagai bangunan tahan gempa, mudah dibongkar pasang, dan dapat dibangun tanpa menggunakan alat berat. Teknologi MOBOX ini sudah diulas di video kami di YouTube Seputar MK ya, jadi silahkan nanti ditonton. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan Building Information Modeling atau BIM. IKN juga memanfaatkan teknologi BIM untuk mempercepat pembangunan. BIM adalah metode yang memungkinkan pengelolaan informasi konstruksi secara terintegrasi, termasuk perencanaan, desain, dan konstruksi. Untuk BIM ini juga pernah kita ulas di channel Seputar MK. Nanti linknya akan kita share di deskripsi. Oke. Dan yang ketiga ini adalah bangunan cerdas atau kita kenal dengan smart building. Istana Negara di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu bangunan high profile yang proses pembangunannya harus melalui sejumlah tahapan persetujuan. Mulai dari jenjang tertinggi Presiden, Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariatan Negara, Pasukan Pengaman Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Manajemen Konstruksi Induk, sebelum kemudian dieksekusi pembangunannya oleh pelaksana konstruksi. Hal ini karena Istana Negara termasuk dalam proyek vital nasional yang harus dijaga marwah dan kewibawaannya. Bentuknya merefleksikan burung Garuda yang dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan. Diimplementasikan pada wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar. Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan, namun juga secara keseluruhan kawasan. Selain itu, bangunan dengan nilai kontrak sebesar 1,3 T ini juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Karena sifatnya sangat vital, maka Istana Negara dirancang dan dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang mendukung pengamanan dan keamanan gedung menjadi lebih paripurna. Bangunan yang konstruksinya dikerjakan oleh KSO PT PP Persero Tbk dan PT Wika Persero Tbk ini mengadopsi konsep smart building. Terdapat elemen otomatisasi pada bangunan seluas 19.085 meter persegi dengan lahan 25.154 meter persegi ini. Berikut teknologi canggih smart building Istana Negara di IKN. Yang pertama yaitu sistem alarm kebencanaan. Sistem alarm ini mendeteksi kebakaran menggunakan detektor panas dan asap serta alat pemadam api otomatis. Selain itu, menggunakan sistem pemadam api dengan gas ramah lingkungan yang telah berstandar Underwriters Laboratories atau UL listed. Yang kedua yaitu sistem kamera pengawas. Pengawasan video secara live atau real time berjalan penuh selama 24 jam setiap hari dari semua area Istana Negara. Yang ketiga yaitu sistem kontrol akses. Sistem kontrol pengendalian pintu-pintu dan titik akses secara otomatis dilakukan dari pusat pengendali. Kemudian yang keempat yaitu sistem kelistrikan. Pencatatan penggunaan listrik, monitor, dan status panel terintegrasi pada sistem kontrol.
Yang kelima, yaitu sistem pencahayaan otomatis. Lampu penerangan menggunakan sensor cahaya, gerak, dan kontrol melalui baterai management system atau BMS. Efisiensi pada sistem pencahayaan juga dikontrol melalui sistem KNX, yakni teknologi kontrol bangunan yang digunakan dalam otomatisasi bangunan untuk mengatur pencahayaan, AC, sistem keamanan, dan perangkat listrik. Yang keenam yaitu sistem pengondisian udara. Penggunaan sistem pendingin udara melalui Air Handling Unit atau AHU dan variabel Air Volume atau VAV yang terintegrasi dengan BMS. Selain itu juga terdapat Ventilating Air Conditioning atau VAC, sistem sentra dengan menggunakan Dedicated Outside Air System yang telah didesain untuk memenuhi standar green dan smart building. Yang ketujuh yaitu sistem air minum. Sistem ini digunakan untuk mengamati kapasitas tangki air dan status pompa serta pencatatan penggunaan air minum. Kemudian yang kedelapan yaitu sistem air limbah. Sistem ini digunakan dalam pengamatan status pengelolaan air limbah serta pencatatan penggunaan air hasil daur ulang. Yang kesembilan dengan sistem transportasi dalam gedung. Sistem ini digunakan dalam pelaksanaan monitoring posisi elevator berdasarkan lantai. Dan yang terakhir yaitu Integrated Building Management System atau IBMS yang merupakan sebuah teknologi untuk memonitor dan mengontrol berbagai informasi dan mengoptimalkan kondisi di dalam gedung dari sejumlah sistem untuk mendapatkan kinerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengoptimasi berbagai proses mulai dari pemanasan, ventilasi, hingga sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan keamanan. Sobat MK, teknologi konstruksi telah diterapkan di dalam pembangunan IKN. Semoga dengan penerapan teknologi konstruksi ini, Indonesia tidak jauh tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Oke. Komen dan kasih pendapatmu tentang teknologi konstruksi ya. Bersama kita, semangat terus untuk menambah wawasan konstruksimu. Bye!